Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 29 November tahun 2022. Puji Tuhan, oleh karena berkat Tuhan kita boleh ada di hari ini. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Israel kuno, contoh kepedulian Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih khususnya untuk firman-Mu yang hendak kami dengarkan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita pada pagi hari ini dengan judul Israel kuno, contoh kepedulian Allah. Dan ayat firman Tuhan Yesaya 36 ayat 29 dan 30, Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Sekali lagi, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Prinsip-prinsip yang dibentangkan sebagai petunjuk kepada orang Israel harus diikuti oleh umat Allah sampai masa kesudahan, termasuk kita sekarang ini. Kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Allah selama-lamanya. Kita tidak akan dapat mengadakan pemaduan prinsip dengan jalan mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut kepadanya. Ada bahaya yang tetap bahwa orang-orang yang mengaku Kristen akan datang kepada pemikiran bahwa supaya dapat memengaruhi orang-orang duniawi, maka mereka sampai kepada suatu hal yang tertentu, mengadakan penyesuaian dengan dunia. Karena meskipun jalan yang seperti itu tampaknya dapat memberikan keuntungan-keuntungan besar, hal itu akan berakhir dengan kerugian rohani. Tuhan membuat perjanjian dengan Israel bahwa jika mereka mau mematuhi perintah-perintahnya, Dia akan memberi mereka hujan pada waktunya. Tanah itu akan menghasilkan panen yang melimpah, dan pohon-pohon di ladang akan menghasilkan buahnya. Dia berjanji bahwa pengirikan mereka akan menghasilkan panen. Hasil panennya akan bertahan sampai waktu tanam, dan mereka akan makan roti mereka sampai kenyang, dan tinggal di tanah mereka dengan aman. Tetapi jika mereka mengabaikan persyaratannya, Dia akan menganggap mereka tidak setia. Kutukannya datang atas mereka sebagai ganti berkat-Nya. Dia akan mematahkan kesombongan dan kekuasaan mereka, dan akan membuat langit di atas mereka seperti besi, dan bumi seperti kuningan. Mereka yang dengan egois menahan uangnya tidak perlu heran jika tangan Tuhan akan menghamburkannya. Tuhan dapat menghabiskan sarana yang telah Dia pinjamkan kepada para penata layanannya jika mereka menolak untuk menggunakannya bagi kemuliaannya. Saudara-saudara, kalau Israel di waktu dulu, Israel kuno, Tuhan peduli kepada mereka, demikian pula kita sekarang. Kalau Allah melepaskan orang Israel dari perbudakan, maka Allah juga akan mengeluarkan kita dari segala kesusahan, kesulitan, cengkraman, hutang mungkin, masalah ekonomi, masalah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tapi ingat saudara, kalau seandainya kita hidup di dunia ini terus menderita, banyak persoalan kita terima. Ingat saudara, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena memang di dunia ini Tuhan menjanjikan juga hidup kita ini Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita ini hidup harus senang di dunia ini. Tetapi Tuhan menjanjikan ada kekuatan, ada solusi yang Tuhan boleh buat untuk kita. Kalau kita kuat, kita tabah menjalani hidup kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Mungkin Tuhan tidak dapat menghapus air mata kita sekarang ini,
Karena janji Tuhan pada waktunya nanti tidak akan ada lagi air mata. Tetapi hari ini ketika saya dan saudara meneteskan air mata, di sana Tuhan memberikan kita kekuatan untuk sanggup memikul beban-beban hidup yang kita alami di hari ini bahkan hari-hari yang akan datang. Maka panggilan kepada kita pada renungan pagi ini adalah mari tetap semangat, mari tetap setia, jangan pernah lari daripada Tuhan, bergantung terus kepadanya. Apapun persoalan yang saya dan saudara hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah ini menjadi berkat dalam hidup kita pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sudah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan kasih-Mu menjadi bagian kami. Keberhasilan demi keberhasilan, bahkan jika ada kegagalan kami hadapi, kuatkan kami dan tabahkan iman kami. Kami serahkan seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada. Biarlah kiranya berkat Allah menaungi kehidupan kami semua. Agar pada akhirnya ketika kami setia kepadamu, janji-Mu kami akan beroleh harta di surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.